Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kimia analisis. Praktikum kali ini yaitu percobaan identifikasi pewarna rodamin B dengan tujuan mengidentifikasi ada atau tidaknya pewarna rodamin B dalam makanan atau minuman dengan metode benang wol dan kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip dari praktikum kali ini yaitu pewarna rodamin B akan terikat pada benang wol dan tidak tercuci oleh air. Untuk praktikum kali ini menggunakan alat yang pertama, cawan penguap. Yang kedua, batang pengaduk. Yang ketiga, gelas ukur. Yang keempat, penjepit tabung reaksi. Yang kelima, bunsen. Yang keenam, asbes. Yang ketujuh, kaki 3. Yang kedelapan, beker gelas. Yang kesembilan, pipet tetes. Yang ke-10, neraca. Yang ke-11, filler dan pipet ukur. Dan yang terakhir, hair dryer. Kemudian kita memulai pembuatan larutan. Yang pertama, pembuatan larutan etanol 70%. Etanol dibuat sebanyak 250 ml. Karena di sini yang tersedia etanol 96%, maka kita harus mengencerkan etanol menggunakan Aquades dibuat sebanyak 250 ml. Langkahnya sebagai berikut. Diukur alkohol 96% sebanyak 183 ml. Kemudian diencerkan menggunakan Aquades hingga 250 ml. Tambahkan Aquades. Aduk menggunakan batang pengaduk. Kemudian beri label dan tutup dengan aluminium foil. Pembuatan larutan amoniak 2% sebanyak 100 ml. Amoniak cair diambil di lemari asam. Diambil amoniak sebanyak 2 ml.
Kemudian ditambahkan etanol 70% sampai 100 ml. Karena bau sangat menyengat, maka kita lakukan pengadukan di lemari asam. Tutup menggunakan aluminium foil dan diberi label. Yang terakhir, pembuatan larutan asam asetat 10% dibuat sebanyak 50 ml. Diambil asam asetat sebanyak 5 ml. Kemudian tambahkan Aquades at 50 ml. Aduk. Beri label, tutup dengan aluminium foil. Potong benang wol sepanjang 20 cm. Kemudian panaskan benang wol selama 15 menit dihitung dari ketika air mulai mendidih. Setelah dilakukan pemanasan benang wol selama 15 menit, matikan api. Kemudian benang wol dikeringkan. Tambahkan kloroform secukupnya untuk mencuci lemak yang ada di benang wol. Diamkan selama 15 menit. Tutup dengan aluminium foil. Benang wol yang telah direndam dengan kloroform dibilas menggunakan Aquades. Kemudian benang wol dikeringkan kembali menggunakan hair dryer. Pembuatan kontrol negatif. Yang pertama, tambahkan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam cawan. Kemudian masukkan alkohol 96% sebanyak 50 ml. Masukkan ke dalam cawan. Tambahkan amoniak 2% sebanyak 20 ml.
Panaskan dan aduk selama 30 menit. Lakukan pemanasan selama 30 menit, kontrol negatif disaring. Kemudian tambahkan 5 ml air dan asam asetat 10%. 5 ml asam asetat 10%. Masukkan benang wol ke dalam larutan kontrol negatif. Panaskan selama 10 menit sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Kontrol negatif dari benang wol setelah 10 menit dipanaskan, kemudian disemprot menggunakan Aquades. Pembuatan kontrol positif, diambil 5 tetes rodamin B. Kemudian diambil amoniak 2% sebanyak 20 ml. Karena menggunakan gelas ukur 10 ml, maka diambil sebanyak 2 kali. Masukkan ke dalam rodamin B. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Panaskan larutan kontrol positif sambil diaduk selama 30 menit. Residu ditambahkan dengan 5 ml Aquades dan 5 ml asam asetat 10%. Masukkan benang wol ke dalam larutan kontrol positif. Untuk menggunakan batang pengaduk. Panaskan selama 10 menit. Benang wol yang sebagai kontrol positif disemprotkan dengan Aquades. Penampakan benang wol yang telah disemprot menggunakan Aquades. Belum menimbang sampel, cawan ditimbang terlebih dahulu. Ini berat 438. Berat cawan sebesar 123,438 gram. Langkah selanjutnya, penimbangan sampel berupa lipstik. Selanjutnya, penimbangan sampel sebanyak kurang lebih 10 gram. Kemudian sampel ditambahkan dengan 20 ml amoniak 2%. Kemudian sampel dipanaskan dan diaduk menggunakan batang pengaduk selama 30 menit. Dilakukan pemanasan selama 30 menit, filtrat sampel disaring.
Setelah disaring, tambahkan asam asetat. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Pemanasan sampel dilakukan selama 10 menit. Setelah pemanasan selama 10 menit, masukkan benang wol ke dalam sampel. Kemudian dipanaskan kembali selama 10 menit dan diaduk-aduk. Selanjutnya, benang wol disemprot dengan Aquades. Warna benang wol tidak tercuci dengan Aquades, atau benang wol berubah menjadi merah muda. Berikut adalah benang wol dari kontrol positif yang ada di sebelah kanan, kemudian kontrol negatif berwarna putih, dan sampel yang benang wol berwarna merah. Dengan ini sampel dinyatakan positif mengandung rodamin B. Oke, lanjut untuk percobaan selanjutnya, yaitu identifikasi pewarna rodamin dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Di sini prinsipnya yaitu pemisahan senyawa berdasarkan kepolaran dan interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Pewarna rodamin akan terpisah dari sampel kemudian dibandingkan dengan baku pembanding. Alat yang digunakan pada identifikasi dengan metode kromatografi lapis tipis yaitu ada gelas ukur, terus ada chamber. Ini yang namanya chamber ya. Ini digunakan untuk menempatkan eluent. Ada pipa kapiler, selanjutnya bahannya ada plat silika GF254 NM. Ini digunakan untuk menotolkan baku dan juga sampel yang telah kita buat. Selanjutnya ada kertas saring. Di sini digunakan untuk mengetahui bahwa eluent atau fase gerak yang ada dalam chamber telah jenuh. Dan kemudian ada baku dan juga sampel. Untuk langkah selanjutnya kita buat dulu perhitungan untuk pembuatan fase gerak. Di sini digunakan etil asetat metanol amonia dengan perbandingan 15:3:3.
Kita buat sebanyak 15 mili, dihasilkan perhitungan sebagai berikut. Didapatkan perhitungan untuk etil asetat sebanyak 10,7, ini adalah etil asetat sebanyak 10,7. Lanjut ke metanol 2,1 mili. Ini adalah metanol. Atau nama lainnya adalah thinner N. Yang terakhir ada amoniak pekat sebanyak 2,1 mili. Amoniak sebanyak 2,1. Kemudian kita masukkan larutan tadi ke dalam chamber secara bersama-sama. Terus kita masukkan kertas saring untuk mengetahui apakah eluan sudah jenuh. Kita masukkan kertas saring lalu kita tutup, dan chamber tidak boleh digoyangkan atau dipindah-pindahkan ya. Bagaimana kita mengetahui chamber sudah jenuh apa belum? Kita lihat pergerakan eluan pada kertas saring. Kalau dia sudah sampai pada batas atas dari kertas saring, berarti dia sudah jenuh. Untuk plat silikanya, untuk batas bawah kita kasih batas 1,5 cm. Untuk jarak eluannya kita beri 8 cm ya. Kita gunakan pensil. Kalau menggunakan pulpen, tintanya akan ikut terbawa oleh eluan, makanya kita menggunakan pensil dan setipis mungkin. Ini ada kode B untuk baku rodamin dan S untuk sampelnya. Ini sudah kita totolkan menggunakan pipa kapiler baku rodamin B-nya. Sekarang kita akan totolkan sampelnya. Berikut cara untuk menotolkan sampel menggunakan pipa kapiler. Kan, Mbak? Ya, kita ambil cukupnya sampel tadi sampel yang sudah diencerkan dengan amoniak dan juga dengan asam asetat. Coba. Nah, kita totalkan satu totalan dulu dengan menggunakan pipa kapiler. Kita tunggu sampai kering baru kita masukkan ke dalam chamber. Kita lihat apakah chamber sudah jenuh atau belum. Oke, kita lihat dulu chambernya apakah sudah jenuh. Ini chambernya sudah penuh, elunya sudah bergerak sampai batas luar kertas saring, berarti dia sudah jenuh. Nah, kita ambil dulu ke kertas saringnya. Kita masukkan silika gelnya ke dalam chamber. Kita tutup
tutup chambernya. Ih, kerendam. Ini adalah proses ketika sampel dan juga baku bergerak di plat silika gel dengan dibawa oleh eluan. Kapan pila? Berikut merupakan hasil dari sampel dan larutan baku rodamin B. Hasil replikasi uji rodamin pada sampel lipstick dengan baku rodamin.